Film ini The Dark Horse menceritakan Genesis Potini, seorang pemain catur. Dia mengidap bipolar dari masa kecil. Sudah sering keluar masuk rumah sakit. Tiba-tiba dia masuk dalam sebuah toko dan melihat sebuah papan catur. Tanpa basa-basi, tanpa menyapa orang, tanpa peduli orang sekitarnya, dia bermain catur dengan dirinya sendiri. Kemudian tiba-tiba dia teringat akan pesan kakaknya. Dia teringat pada pertama kali kakaknya mengajarinya bermain catur. Karena dianggap mengganggu kedamaian orang sekitar, akhirnya pihak keamanan datang dan membawa Genesis untuk ditahan. Genesis meminta bantuan kakaknya untuk membebaskannya dari tahanan. Di tengah kekhawatirannya, di tengah stresnya, di tengah sakit bipolarnya, dia ingin menemui temannya yang memiliki grup catur anak-anak. Sebenarnya mereka berdebat karena temannya menganggap bahwa anak-anak itu bukanlah seorang aktor profesional, mereka anak jalanan yang miskin. Tapi Genesis tetap meyakinkan bahwa dia ingin melatih mereka, dia ingin sukarela melatih mereka. Pada pertemuan pertama awal, Genesis memperkenalkan diri. Genesis mengatakan dengan berapi-api dan bersemangat, itu menyebabkan temannya marah dan mengusir Genesis keluar ruangan. Kemudian Genesis pulang ke rumah dan bertemu kakaknya. Kakaknya pun marah karena menganggap Genesis mempengaruhi mana anaknya untuk pergi ke klub catur. Kakaknya menganggap Genesis itu lemah, dia tidak ingin anaknya mana lemah seperti Genesis. Dia ingin anaknya seperti dirinya, kuat yang mampu bertahan. Akhirnya Genesis pun diusir. Genesis tidak patah semangat. Dia membelanjakan uang yang diberikan kakaknya untuk membeli sebuah papan catur. Disinilah Genesis mengajar anak-anak untuk bermain catur. Genesis mengajari mereka bahwa tugas utama mereka adalah melindungi raja. Kemudian mencoba menyelamatkan semua orang. Jangan fokus pada garis kaku, tapi luncurkan diri Anda ke tengah. Pusatnya adalah tempat pertempuran yang sesungguhnya berlangsung. Genesis adalah orang ompong dan pemamah biak yang lembut yang sering terlepas dari kehidupan peristiwa sekitar. Tetapi ketika dia bermain catur, dia adalah seorang pesaing ganas yang dapat melihat 6-7 langkah ke depannya. Mana tidak berhenti di situ. Mana tetap menemui Genesis secara diam-diam. Rupanya dia itu tertarik untuk masuk dalam klub catur. Akhirnya Mana pun masuk dalam grup catur tersebut tanpa seizin ayahnya. Dalam sebuah pertandingan, akhirnya mereka mengikuti sebuah pertandingan catur nasional di Auckland. Dan yang berhasil mengikuti final adalah Mana dan Michael. Walaupun akhirnya Mana gugur dan Michael berhasil memenangkan pertandingan. Di tengah-tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba kakak Genesis datang. Genesis harus menghadapi kemarahan sang kakak karena menganggap membawa Mana dalam pertandingan tanpa seizin dia. Inilah perjuangan seorang Genesis Potini yang sudah mengidap bipolar sejak dia masih kecil, sudah keluar masuk rumah sakit, tapi dia tidak putus asa.
dari kecil dimasuk rumah sakit, dia sering berlatih dan memenangkan beberapa pertandingan. Walaupun tiba-tiba penyakit bipolarnya itu kambuh. Genesis bertekad, dia ingin membawa Mana dan menyelamatkan Mana dari kekerasan, menyelamatkan Mana dari gengnya. Kemudian mau tidak mau Ariki sang kakak merelakan Mana untuk tinggal dan hidup bersama Genesis. Dan film pun tamat. Terima kasih.